Oke, halo, hai, balik lagi bersama saya Gunawan Malik Sadat di YouTube channel. Jadi di video ini sebetulnya simple aja. Saya akan menjelaskan bagaimana cara Anda membuat konten, yang mana buat kontennya itu penuh dengan strategi. Artinya Anda tidak hanya sekedar fokus mencari viralitas, tapi Anda benar-benar menarik klien premium yang siap membayar Anda dengan harga puluhan juta. Oke, puluhan juta ini saya taksir dari 20 juta ke atas. Oke, jadi jikalau Anda adalah seorang coach, konsultan, ataupun expert yang menjual pertemuan one on one, baik itu sesi ataupun program, maka Anda perlu nonton video ini sampai habis. Oke, sebetulnya saya tidak akan banyak teori, karena di sini saya sudah menyiapkan papan tulis, yang mana di sini saya akan memberikan coret-coretan agar Anda bisa terbayang apa yang harus Anda lakukan. Oke, jadi kita langsung masuk ke papan tulis. Oke, di sini masih kosong ya. Pertama-tama, orang mengapa sih banyak yang mengincar viralitas? Oke, kita tulis dulu. Mengapa banyak orang yang mengincar viralitas? Jawabannya simpel sebetulnya. Mereka ingin terlihat berhasil. Mereka itu ingin terlihat berhasil. Wow, sorry. Berhasil. Oke. Jadi mereka ingin terlihat berhasil, mereka ingin terlihat tenar, mereka ingin terlihat memiliki banyak penggemar. Oke, tapi pada kenyataannya, viralitas itu hanya menarik klien-klien sampah atau klien-klien murah. Klien murah. Jadi, jikalau Anda seorang coach, konsultan, ataupun expert yang menjual online course, ebook, yang harga produknya itu ya dari harga ratusan ribu sampai jutaan, yang satu digit aja, sampai 9 juta gitu ya. Maka viralitas memang mesti Anda kejar. Dan ingat, viralitas itu bukan menjadi faktor penguat dari brand Anda. Oke? Terutama brand loyalty. Dia hanya sekedar menguatkan aspek brand awareness. Oke, jadi ketika orang tahu wajah Anda, ya udah mereka aware bahwa Anda ada di dunia. Tapi belum tentu mereka ingat Anda, ingat wajah Anda. Belum tentu dia yang lihat konten Anda dan viral, yang cuma sekedar lewat di dalam feed atau di explore atau kalau di TikTok FYP, mereka nggak mungkin langsung ingat wajah Anda, fisik Anda di dunia nyata. Oke? Dan sebetulnya itulah realita daripada viralitas. Anda hanya mendapatkan likes yang banyak, komen yang banyak, share yang banyak, save yang banyak, tapi penjualan zong. Oke, Anda hanya bisa menjual produk-produk murahan. Dan percayalah, lihat, orang-orang yang menjual produk murahan, mereka pasti menjual lebih dari satu produk. Oke, mereka menjual lebih dari satu produk. Lebih dari satu produk. Karena kenapa? Karena yaitu dengan produk murahan, ketika dia konsisten menawarkan satu produk saja, dia gak cukup. Misalkan dengan satu produk aja dia udah memiliki 100.000 klien, maka ya udah, dengan satu produk itu akan mentok di 100.000 dan harus mengeluarkan produk baru lagi untuk achieve 100.000 klien lagi. Dan itu sangat melelahkan. Ketika Anda memiliki banyak klien, maka Anda akan pusing. Oke, more clients sama dengan headache. Headache. Oke, maka sekarang di dalam video ini saya akan putar. Yang awalnya Anda mencari engagement, yang awalnya Anda mencari views, yang awalnya Anda mencari viralitas, yang awalnya Anda mencari ketenaran, sekarang ubah. Anda menyasar target yang tepat. Oke, atau segmented. Impact dari segmented, kelihatannya memang views Anda sedikit. Views sedikit, kemudian engagement rendah. Oke, kemudian apa lagi? Biasanya tidak ada yang komen. Tapi
Di balik itu semua, ini yang terlihat di depan mata, ini yang terlihat di depan publik. Tapi jikalau Anda benar-benar konsisten untuk menyampaikan nilai Anda demi menyentuh hati prospek atau klien idaman Anda, maka mereka tidak lagi melihat jumlah like, jumlah komen, atau jumlah followers Anda. Mereka melihat siapa diri Anda. So, dengan segmented content atau konten yang benar-benar pembahasannya itu sangat-sangat spesifik, Anda akan attract premium client. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa membuat konten yang spesifik? Saya buat sebuah pengibaratan. Oke, ini ibarat kolam. Di dalam kolam ini ada banyak ikan biru. Oke. Anggaplah ikan biru ini apa ya? Apa ikan biru? Misalkan ikan Nemo misalnya, ikan Nemo misalnya. Nah, sedangkan yang Anda bidik dan yang Anda inginkan adalah klien yang ingin membayar Anda dengan harga 30 juta. Dan ini kita masukkan ke dalam ikan hijau. Yang mana ikan hijau ini di dalam lautan yang sedang menjadi tempat Anda untuk memancing sangat sedikit. Nah, pertanyaannya secara logika, ketika Anda di atas perahu, oke, dan Anda memancing, bagaimana cara menarik si ikan hijau ini? Bagaimana cara menarik ikan hijau ini tanpa harus menarik si klien yang biru? Oke? Caranya sangat mudah. Anda harus memikirkan umpannya. Umpan yang tidak dimengerti oleh si ikan biru. Umpan yang tidak disukai oleh ikan biru. Umpan yang tidak diharapkan oleh ikan biru, tapi sangat disukai oleh si ikan hijau. Oke, maka dari itu, ketika kita sudah membicarakan hal ini, artinya apa? Artinya kita harus memilih konten-konten yang tidak dipahami oleh target, yang bukan target market kita, dan konten yang harus kita post adalah konten yang benar-benar dipahami, dirasakan, dan sangat nampol buat ideal market kita atau ideal klien kita. Nah, maka dari itu, Anda harus bisa membaca atau mendeskripsikan avatar klien ideal Anda. Oke, siapa ideal klien Anda? Anda jangan hanya jawab, oh, ideal klien saya adalah bapak-bapak, usia 30. No, itu belum cukup. Yang harus Anda tanyakan adalah, selain siapa dia, kenapa dia, mau apa dia, dan kalau enggak, kenapa? Oke, siapa dia? Anda bisa pilih berdasarkan profil, misalkan ibu-ibu yang sudah memiliki anak 3 misalkan, atau anak muda yang ingin memulai bisnis. Nah, tapi ingat begini, profil yang Anda bidik harus orang-orang yang bermain dengan uang atau players with money. Oke? Jangan sampai Anda membidik mahasiswa atau anak muda yang secara jelas mereka masih belum memiliki kekuatan dalam finansial. Maka walaupun Anda masih muda, walaupun Anda coach muda atau konsultan muda seperti saya, bidiklah orang yang lebih tua daripada Anda. Oke, bidik orang yang lebih tua, bidik orang yang benar-benar sudah stabil secara income. Oke, itu profil. Siapa dia? Misalkan pengusaha yang sudah memiliki omset 100 juta per bulan. Atau pengusaha yang setidaknya memiliki profit 50 juta per bulan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kenapa? Kenapa dia? Apa problemnya? Oh, misalkan si pengusaha itu gak punya waktu untuk ngumpul dengan keluarganya. Gak punya waktu bersama anak. Atau sering sakit-sakitan. Atau sering pegel-pegel karena jarang olahraga. Atau kesulitan untuk menginspirasi karyawannya karena sulit untuk berbicara di depan umum. Begitu ya. Kita ambil satu, misalkan dia kesulitan untuk berbicara di depan umum bagi karyawan-karyawannya. Jadi karyawannya itu lemas, nggak bisa memiliki sosok leader yang mampu menginspirasi mereka. Begitu ya. Nah,
Setelah siapa, kenapa, yang ketiga mau apa. Nah, si pengusaha ini ingin memiliki keterampilan public speaking agar dia bisa menginspirasi karyawan-karyawannya atau bawah-bawahannya untuk bekerja lebih keras lagi. Akhirnya nanti impact-nya bisa meningkatkan jumlah profit dan jumlah omset di setiap bulannya. Oke. Kemudian kalau enggak kenapa? Nah, kalau enggak kenapa ini adalah tentang urgensi. Kalau misalkan si pengusaha ini sampai ke depannya gak pernah bisa berbicara di depan umumnya dengan cara bicara yang sangat baik, sangat proper, sangat inspiring, apa akibatnya? Dan kenapa dia harus latihan sekarang juga? Nah, ini khusus ini cocok untuk public speaking coach ya. Jadi ini bisa diterapkan. Jadi Anda bukan hanya sekedar membahas tentang bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara membuka presentasi yang baik. Kita ubah lagi. Inilah mengapa karyawan Anda tidak pernah meningkatkan performanya. Ini akibatnya jika seorang leader tidak bisa berbicara di depan umum. Omset turun. Mungkin Anda kurang menginspirasi bawahan Anda. Ini adalah cara menegur yang baik karyawan Anda yang performanya sudah menurun di depan karyawan-karyawan yang lain. Boom. Sangat beda pembahasannya, sangat beda. Jadi kalau Anda masih, inilah tips untuk berbicara di depan umum, ini cara mengatasi overthinking ketika berbicara di depan banyak orang. Ya, mahasiswa juga bakal follow Anda karena bisa dipahami oleh mereka. Begitu ya. Jadi Anda harus bisa menentukan konten yang tidak disukai dan tidak cocok bagi orang yang bukan market ideal Anda, tapi sangat cocok, sangat nampol, sangat menarik bagi ideal klien Anda. So, ini aja dari saya. Simple, tapi saya tahu ini sangat bermanfaat buat Anda, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke kerabat Anda jika mereka emang coach dan konsultan. Dan ya, seperti yang Anda ketahui, saya selalu membuka program one-on-one coaching. Jadi jika Anda ingin bekerja sama secara one-on-one bersama saya, Anda bisa klik link di bawah di deskripsi untuk bisa melihat training video terlebih dahulu bagaimana program saya bisa membantu Anda. See you in our next video. Bye.